Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini membahas motor listrik ya, sekilas saja. Jadi sebelumnya waktu penulis membahas motor listrik, penulis yang agak ragu dengan sistem swap itu adalah dari sisi pengisiannya gimana, biayanya gimana, dan kapasitas baterainya bagaimana. Jadi perhatiannya di sisi seperti itu. Dan ada sumber ya yang sudah menguji sistem baterai swap ini, dan ya hasilnya cukup cukup buruk juga ya. Sistem swap yang direview adalah sistem baterai smooth tempur. Jadi yang model seumur hidup baterai gratis. Jadi model swap itu keunggulannya adalah sudah nggak perlu beli baterai lagi. Nah, cuma repotnya ya, kapasitasnya jauh di bawah klaimnya. Jadi kapasitasnya itu katanya bisa untuk 60 km, tapi dari praktek yang dari yang melakukan uji coba ini, dia cuma bisa dapat 30 atau 35. Nah, ini agak repot ya, karena ya masa pakainya ternyata kurang dari yang disebutkan. Namun dari sisi rupiah rupanya masih cukup oke ya, karena ternyata perhitungan rupiah pakai aplikasi. Jadi rupiahnya masih terhitung rendah. Jadi walau baterainya kapasitasnya nggak 100%, masih nggak ikut dalam casa. Jadi biaya langganannya masih tetap dari kilometer. Jadi walau baterainya kapasitasnya berkurang pun nggak masalah, karena menghitungnya dari kilometernya motor, bukan dari full atau kosongnya baterai. Jadi dari sisi rupiahnya masih bagus lah ya. Cuma kelemahannya yaitu jarak jangkau motor jadi tidak sesuai dengan klaim. Nah, ini penulis pun coba cari perbandingan ya, kalau di motor listrik yang nggak pakai sistem swap gimana. Sudah ada yang melakukan dan hasilnya tidak begitu buruk ya. Jadi hasilnya masih lumayan bagus. Jadi rata-rata yang motor baru dengan satu baterai itu bisa ya cuma beda maksimal 10 km dari klaim 60 km. Nah, menurut penulis ini penting ya, karena klaim tersebut
sorry, yang apa, batas sistem swap itu hampir separuhnya, sementara yang motor listrik tanpa swap masih utuh. Nah ini jadi apa ya, pertimbangan serius. Mengapa bisa seperti itu? Kalau menurut penulis sih ya, ini karena kalau yang sistem swap itu baterai nggak terlalu terjaga. Baterai ya mungkin sudah soak atau apa, sudah turun kapasitasnya. Sementara itu kalau yang punya sendiri tentu ya baterainya masih terjaga, umur kurang dari 1 tahun, ya kondisi baterai masih oke. Kalau dari kilometer berapa ya, umur yang lebih pendek dari sistem swap ini bikin ya kurang sip juga kalau pakai sistem swap, kalau misalnya benar-benar butuh mengandalkan jarak jangkau. Artinya kalau beli motor listrik yang pakai sistem swap, kita harus beli 2 kali atau bahkan 3 kali dari kemungkinan jarak jangkau terjauh yang kita butuhkan. Jadi misalnya kayak penulis ini butuhnya jarak jangkau 35 km ya, 3 kalinya ya 120. Untuk amannya seperti itu. Karena juga yang uji ekonomis, uji jarak jangkau itu mengujinya pakai berkendara model E, gak model ngebut kayak penulis gini. Motor listrik juga kecepatannya ya nggak setinggi ini ya, bisa jalan 70 saenake gitu kan ya, nggak bisa ya. Motor listrik itu biasanya maksimal 60, kalau eco riding mungkin ya cuma 40 gitu ya. Jadi ya beda lah ya. Nah, kalau makainya ngebut-ngebutan, wah turun jauh kemampuan baterainya. Jadi contohnya gesit ya, gesit itu kalau dipakai jalan datar 50 berapa gitu ya. Nah ternyata kalau dipakai naik gunung, ada bro yang pakai di pegunungan Lumajang gitu ya, makainya sampai 30 km tok gesit itu. Jadi pakai kemampuannya cuma 30 km tok kalau dipakai nanjak-nanjakan. Nanjak itu hampir sama dengan kalau dipakai kencang gitu. Jadi kalau dipakai kencang, umur baterai bisa separuhnya. Umur baterai separuh. Penulis 35, wis anggap aja 40 lah. Berarti foto yang bisa 80 kilo. Karena klaim kilometer baterai itu selalu dilakukan di mode eco ya, mode ekonomis. (80) terus itu juga kita harus mempertimbangkan penurunan kapasitas swap yang jadi separuhnya. Jadi masih dikali 3, 80 kali 3, 240. Jadi kalau tiap harinya ngebut, pengen aman ya, kita harus beli motor listrik yang jarak jangkaunya 240 km kalau pakai metode swap. Habis itu repotnya. Tapi ya masa ada motor listrik 240.
maksimalnya kayak 140 atau 120, dan itu pun harganya luar biasa. Motor listrik yang jarak jangkaunya 120 mungkin berapa ya, 40 juta mungkin. Kalau penulis tadi lihat ada yang harganya 18 juta. Jutaan bola. Dan di sisi lain ya, dari sisi umur baterai ini, yang masnya yang nyoba uji kilometer motor semut, itu juga nguji kalau misalnya baterai dilepas dari motor. Jadi baterai tidak dipasang di motor, terus dicek casnya berapa. Ternyata baterai itu kalau dilepas dari motor, kapasitasnya akan turun 1% tiap harinya. Itu pakai metode baterai semut tempur, baterai swap. Repot kan, baterai nggak kepake pun kapasitasnya turun 1%. Ya masih bagus lah, 1% per hari gitu ya, nggak kerosol lah istilahnya ya. Mungkin nggak kayak Pertalite ya, yang sekarang ini bisa aja turun 5% per hari ya. Ya masih toleransi lah itu ya. Terus di sisi lain juga adalah artinya untuk mereka-mereka yang bisa memilih antara swap dan ngecas sendiri, hati-hati, karena ternyata sistem swap itu bikin baterai kita itu jadi nggak jelas. Jadi baterai dapat yang nggak sip, jadi ada resiko dapat baterai yang nggak sip. Nah, jadi rekomendasi penulis ya untuk motor listrik yang bisa memilih antara ngecas dan swap, itu untuk ngecas saja dulu lah. Cuma ya itu mungkin triknya dari pabriknya ya, yang langganan swap itu nggak bisa milih ngecas sendiri. Mungkin apa ya, Mbok ya, kalau yang motornya bisa ngecas sendiri itu perhitungan rupiahnya bagaimana. Tapi repot juga kalau misalnya yang swap itu harus 100% swap ya. Dan repot kalau nanti pas kilometernya dihitungkan dari yang swapnya. Jadi mau ngecas di rumah atau mau nge-swap, kehitung sebagai langganan swap, karena itu kan biaya langganan servisnya ya. Jadi langganan itu kalau pengen murah harus lama. Jadi contohnya kayak semut tempur gitu, 80 km, sorry 80.500 km. Tapi kalau beli 20.000 cuma dapat 100 km. Sorry, iya 20.000 100 km, 80.500 km. Lebih murah kalau beli 80.000 ya, diskon 20%. Nah ya itu repotnya kalau misalnya sudah langganan semut tempur, langganan baterai semut tempur, kayaknya biaya antara ngecas sendiri dan swapnya itu dianggap selalu nge-swap. Kalau ngecas di rumah ya wis karepmu, tapi masih tetap biaya kilometernya yang kepake. Masalahnya kalau sudah kadung nge-swap, kualitas baterai bakal turun.
Nah ini kendalanya ya, kendalanya. Tapi mungkin gini aja, beli motor macam Smooth Tempur yang bisa langganan baterai, yang bisa nge-swap baterainya ya, bisa pilih nanti pakai swap atau enggak. Tapi nunggu nanti kalau baterainya sudah mulai soak. Nanti kalau baterainya sudah soak baru mulai langganan. Jadi tinggal apa? Tinggal ya nanti aja lah. Kalau baterai nanti sudah soak, kapasitasnya sudah tinggal separuhnya, baru sudah langganan swap. Karena ya entah ya perhitungannya apa lebih murah atau lebih mahal daripada ngecas di rumah. Tapi ya wes, karena kapasitas tinggal separuh, wes pakai di swap aja wes. Kok jadi panjang lah ya. Ya wes gitu aja. Tapi ya karena kayaknya sekarang sudah banyak pemakai motor listrik, ya perhatikan itu aja. Nggak berarti nggak ada apa jenenge upgrade ya, sistem upgrade. Cuma kalau sudah upgrade bakal menghilangkan potensi untuk melakukan swap, karena ya upgrade itu bakal pakai baterai khusus kan, upgrade kapasitas itu, atau mungkin pakai metode apa jenenge tandem, pakai baterai paralel. Jadi ada baterai yang bisa disuapkan, ada baterai yang ditanam di motornya, ditaruh di jokta atau di mana, di bawah pijakan kaki. Ada yang mode upgrade kayak gitu. Tentu upgrade itu murah ya. Ya wes itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.